Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuruzarul Hariba, mahasiswi Universitas Darun Najah dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dari mata kuliah Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam dengan materi Sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW. Jadi, sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW merupakan fondasi utama dalam memahami perkembangan dan peradaban Islam di dunia. Masa tersebut itu terbagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode Mekah dan juga periode Madinah. Pada periode Mekah, pembentukan akhlak dan juga tauhid, sedangkan pada periode Madinah itu menjadikan fase pembentukan masyarakat Islam yang berlandaskan hukum, akhlak dan juga persaudaraan. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, yang pertama di sini politisme, penyembahan berhala. Kemudian yang kedua, tidak ada sistem hukum dan moral kuat. Kemudian yang terakhir, perbudakan dan peperangan antar suku. Artinya kondisi masyarakat Arab sebelum adanya Islam itu disebut dengan masa jahiliyah. Masyarakat Arab hidup dalam masa jahiliyah yang berarti masa kebodohan. Bukan hanya kebodohan intelektual, melainkan kebodohan moral dan juga spiritual. Mereka memuja berhala, melakukan praktik riba, perbudakan, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kehidupan mereka diatur oleh fanatisme kesukuan atau yang disebut dengan asobia. Dan fanatisme itu dilakukan sangat kuat. Bangsa Arab jahiliyah adalah masyarakat tanpa hukum yang pasti. Mereka menjadikan kekuatan dan keturunan sebagai ukuran kehormatan, bukan akhlak dan juga keadilan. Bangsa Arab jahiliyah adalah masyarakat tanpa hukum yang pasti. Mereka menjadikan kekuatan dan keturunan sebagai ukuran kehormatan, bukan dengan adanya akhlak dan keadilan. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat Arab juga bergantung pada perdagangan dan kafilah dagang, terutama di kota Mekah yang menjadi pusat transit perdagangan internasional antar Syam dan juga Yaman. Namun, ketimpangan sosial sangat besar karena hanya sebagian kecil masyarakat Quraisy yang menguasai kekayaan. Dari sisi keagamaan, mereka telah menyimpang jauh dari ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah yang seharusnya menjadi rumah ibadah tauhid malah dipenuhi dengan 360 berhala. Oke, selanjutnya adapun dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 571 Masehi di kota Mekah dari keluarga Bani Hashim. Beliau dikenal dengan julukan Al-Amin karena kejujurannya. Adapun poin-poin yang ada dalam dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah selama 13 tahun. Kemudian yang kedua, fokus penanaman akidah dan keimanan kepada Allah. Yang ketiga, strategi dakwah. Dan yang terakhir, tantangan. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 571 Masehi di kota Mekah dari keluarga Bani Hashim. Beliau juga dikenal dengan julukan Al-Amin karena adanya kejujuran. Pada usia 40 tahun beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menandai awal kerasulannya. Dakwah di Mekah berlangsung selama 13 tahun dengan fokus pada pembinaan akidah dan juga keimanan. Rasulullah menyeru umat manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah di Mekah lebih bersifat spiritual dan pendidikan akidah karena masyarakat pada saat itu harus dibersihkan dari kebiasaan syirik.
dan nilai jahiliyah sebelum menerima hukum-hukum Islam. Namun, perlawanan dari kaum Quraisy itu sangatlah kuat. Mereka menolak risalah Islam karena khawatir akan kehilangan kekuasaan dan keuntungan ekonomi dari penyembahan berhala. Meskipun demikian, dakwah terus berlangsung dan Rasulullah tidak pernah putus asa. Rasulullah selalu sabar dan bijaksana hingga akhirnya Allah memerintahkan hijrah ke Madinah. Kemudian kita masuk di dakwah Rasulullah di Madinah. Fase ini menjadi awal berdirinya negara Islam pertama di dunia yang disebut dengan para sejarawan sebagai negara Madinah. Adapun 4 poin yang ada di dalam dakwah Rasulullah SAW ketika di Madinah. Yang pertama, hijrah pada tahun 622 Masehi. Yang kedua, pembangunan Masjid Nabawi. Yang ketiga, piagam Madinah. Dan yang terakhir, pembinaan Ukhuwah. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dan adanya ini menandai perubahan besar dalam sejarah Islam. Fase ini menjadi awal berdirinya negara Islam pertama di dunia yang disebut oleh para sejarawan dengan sebutan negara Madinah. Kemudian di Madinah, Rasulullah SAW juga membangun masyarakat yang berlandaskan persaudaraan, keadilan, dan juga toleransi antar agama. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu yang pertama mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pendidikan, dan yang kedua Muhajirin dan Ansor sebagai wujud solidaritas sosial, dan yang terakhir menyusun piagam Madinah, yaitu konstitusi pertama dalam sejarah dunia yang menjamin kebebasan beragama dan keadilan sosial. Piagam Madinah juga menunjukkan kecerdasan politik Rasulullah SAW. Ia tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga negarawan yang mampu mengelola masyarakat plural berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu, pendidikan Islam juga mulai berkembang di Madinah. Rasulullah SAW juga membentuk lembaga pendidikan berbasis masjid dengan sistem halaqah. Para sahabat mempelajari Al-Quran, akhlak, dan juga hukum-hukum Islam. Dan disinilah cikal bakal tradisi intelektual dan juga pendidikan Islam mulai tumbuh. Kemudian, adapun perbandingan dakwah ketika di Mekah dan juga Madinah. Ketika di Mekah itu fokus terhadap akidah dan juga moral, sedangkan di Madinah itu fokus pada hukum dan masyarakat. Tantangan yang ada pada Mekah itu penindasan kaum Quraisy, dan ketika di Madinah konflik sosial dan juga peperangan. Kemudian yang didapatkan dari Mekah yaitu umat menjadi beriman, sedangkan di Madinah negara Islam pertama mulai tumbuh dan disebut dengan negara Madinah. Dan selanjutnya, adapun hikmah dan nilai pendidikan. Yang pertama, keteguhan dalam dakwah meski di bawah tekanan. Yang kedua, pentingnya pendidikan iman sebelum syariat. Dan yang ketiga, integrasi nilai spiritual dan sosial dalam membangun masyarakat. Dan yang terakhir, Islam sebagai agama peradaban, bukan hanya ritual. Artinya, pada fase Mekah itu menekankan pembentukan akidah dan juga iman sebagai fondasi kehidupan beragama. Sedangkan pada fase Madinah itu menekankan pembangunan sosial, politik, dan pendidikan yang berbasis nilai Islam. Kedua fase ini menjadi contoh nyata bahwa Islam itu tidak hanya agama ritual, tetapi juga sistem hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah bangsa yang tercerai-berai menjadi satu umat yang berperadaban tinggi melalui kombinasi antara spiritualitas, ilmu, dan juga keadilan sosial. Adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama, fase Mekah membentuk dasar spiritual umat Islam. Yang kedua, fase Madinah membangun sistem sosial, politik, dan pendidikan. Dan yang terakhir, dakwah Rasulullah SAW menjadi model perubahan beradab dan berkeadilan. Oke, terima kasih. Saya Nurul Zahra Al-Habibah. Mungkin ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.